Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasikum wa nasihatika wallahi wa faza haditaqo. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik pada jemaah Allah. Kita ini hidup di dunia, siapa saja orangnya, status sosialnya, pendidikannya, jabatan dan pangkatnya, itu oleh Allah dibatasi dengan waktu. Jadi keberadaan kita semuanya sebagai manusia makhluknya Allah itu tidak ada pembatasan waktu. Tapi ketika hidup di dunia itu butuh ruang dan waktu. Ruangnya gimana? Ruangnya ini ketika kita ada di sini. Saya butuh ruang, kita semuanya butuh ruang, butuh waktu. Tapi tidak selamanya kita ini berada di sini. Nanti pada saat-saat yang akan datang kita ini tidak ada. Tapi waktunya masih ada. Kalau untuk Januari, ya sekarang ini Januari, Februari, Maret sampai Desember. Dalam perjalanan itu manusia itu bisa ada, bisa tidak ada. Kalau dihitung Muharram, itu Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab dan seterusnya, Sya'ban, Ramadan terakhir, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dalam perjalanan waktu itu kita bisa tidak ada. Tapi biasanya kita itu hitungnya itu tidak Muharram, Syawal itu, tapi apa? Syuro, Sya'ban, untuk atau bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Dzulqa'dah, Sya'ban, sama. Mau dihitung apa saja ya sama. Nah, kalau Allah itu ada terus dalam siklus waktu 2026, 2036 masih terus ada. Kita mungkin 2036 sudah ya ada tahu, jangan hanya saja dan seterusnya. Mengapa saya mulai membahas mengenai itu beberapa kalimat sebagai pembuka? Karena yang kita bahas itu mengenai al-waktu sama dengan az-zaman sama dengan ad-dahru. Al-waktu, az-zamanu, ad-dahru. Itu waktu. Jadi tauhid itu juga bahas waktu. Waktu bagaimana maksudnya? Kadang-kala ada orang punya pikiran bahwa di waktu ini, hari tanggal atau di bulan ini itu bulan tidak baik. Ada orang punya pikiran. Nah itu yang dibahas. Ya. Tapi kalau kita pikirannya manusia itu di sini ada 2 atau 3 yang dimaksudkan. Kalau orang berbicara berkaitan dengan waktu itu bermaksud khobariyah, mengabarkan saja bahwa di pekan-pekan ini, di bulan
bisnis, orang tidak berani menikahkan putra putrinya dan sebagainya. Itu yang disemua waktunya. Nah, makanya dengan dan saya diajari menurut Taufik, kalau sudah syahadat tentang Allah, itu pandangan tidak boleh mencaci maki. Nah, kemudian dimulai dari mana pikiran kita? Jawabannya dimulai dari membahas proses perjalanan hidup manusia dari sesuatu yang tidak ada, ya, tetapi waktunya telah ada menjadi ada. Kita ini dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada. Nanti waktunya masih ada, kita juga sudah tidak ada. Kalau paling gampang itu mikirnya begini, 100 tahun lalu kita ada apa? Ada yang umur 100? Nanti 100 tahun akan datang. Jangan bilang insya Allah. Gak ada. Tapi Allah ada terus ya. Nah itu. Jadi Islam itu mengajari kepada kita semuanya supaya orang itu berpikir positif, baik. Suudzon tidak boleh. Ya. Makanya di dalam surat 76 ayat yang pertama, program surat 76 surat Al-Insan, itu jangan dan saya disuruh mikir sama Allah. Hal ata ala insani hinun minad dahri. Ad-dahru itu azzaman. Bukankah telah datang pada manusia satu waktu dari masa lam yakun syai'an madhkura, yang saat ini belum ada sesuatu yang dapat disebut. Artinya manusia nggak disebut. 100 tahun namanya panjangan, nama saya nggak disebut 100 tahun yang lalu, karena nggak ada. Nah sekarang di 2026 disebut. Nanti di 2046 ya nggak tahu. Boleh saja nggak disebut juga, karena nggak ada. Nah manusia itu disuruh mikir itu Pak, oleh Allah. Mbak dipikir itu, dulu kan manusia itu nggak ada, lalu sekarang tidak ada. Ya nanti dalam perjalanan waktu itu udah nggak ada lagi. Tapi Allah di waktu yang bagaimana saja, berganti-gantinya zaman, berganti-gantinya waktu, berganti-gantinya tahun, Allah selalu ada. Ini tema setelahnya itu, Allah selalu ada itu di semua waktu. Orang tidak boleh rutin, ini nggak baik. Nah, itu maksudnya. Ini nggak baik. Tapi itu kalau jangan baca di masa ilmu jahiliyah, syarhul masa ilmu jahiliyah, keyakinan-keyakinan jahiliyah yang ditentang oleh Nabi, itu ada keyakinan bahwa bulan-bulan tertentu dianggap tidak baik, hari-hari tertentu dianggap tidak baik. Zaman Islam sudah tidak boleh, jangan waktunya yang dibaik dulu, yang dicemooh itu jangan waktunya, tapi manusianya. Kembalinya pelaku utamanya manusia di dunia. Nah begitu. Kemudian dikombinasi dengan ayat yang berbeda, yaitu surat Al-Jathiyah ayat 24. Wa qalu, ini kelihatannya benar tapi salah. Saya belum baca tuntas. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru illa ad-dahru. Jadi di dua ayat ini, surat Al-Insan ayat yang pertama juga ada lafaz ad-dahru, waktu dari mana. Yang di surat Al-Jathiyah ini juga ada ad-dahru, waktu. Wa qalu, mereka berkata, orang-orang kafir tadi, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Ya kita kan nggak boleh berpikir kayak begitu. Terus kata orang kafir, ya, namun tuanahya,
kita mati dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak menghancurkan kita kecuali faktor apa? Waktu. Ini jenengan dan saya ini umur terus bertambah dalam hitungan dari 60 ke 61 maksud saya. Dari 61 ke 62. Dari 70 ke 71 dan seterusnya. Tanpa ditanya orang itu sudah ngerti. Kira-kira tambah kuat apa tambah lek? Jangan lek. Kalau lek itu kursi itu ya. Tidak kuat Pak. Gimana Ustaz? Ya tidak apa-apa. Jangan panik. Memang dunia ini isinya begitu. Ya. Dunia ini isinya begitu. Tambah dua siapa saja masuk di wilayah dunia mengikuti hukum dunia yang ada di dalam. Allah yang atur. Ya. Di situ. Walaupun teorinya ini di luar tauhid dulu, umur kronologis itu jelas nggak bisa dibendung. Umur apa tadi? Kronologis 61, 62, 63, 71, 72, 73. Saya 71, OTW 72. Ya. Umur pada OTW. Nanti 73, 74. Kakak saya 76. Bulan kali sudah masuk di rumah sakit. Kemarin saya sampai ya di rumah sakit daerah di Lamongan sana. Ya, Nuh Ihsan. Itu sudah ingatannya hampir separuh sudah hilang. Dirawat di rumah sakit minta pulang, bilang sama anaknya boleh, Pak diobati Pak di rumah sakit ini. Maunya aku dindani Caksan, kakaknya dia. Farhan Ihsan, nah yang sakit ini Nuh Ihsan, adiknya yang ada di sini. Ya, adik saya lagi di Sepanjang, Nafi Ihsan. Satu lagi di Sikuboto tapi sudah meninggal, Nadir Ihsan. Jadi dia bilang aku dindani Caksan. Padahal Farhan ini kakak saya itu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Jadi umur kronologis tidak bisa dibendung Pak, mesti tahun tambah. Walaupun ada orang mengatakan kalau tambah berkurang boleh silakan, saya nggak usah diperdebatkan ya. Tapi kalau dari 61 62 ya tambah gitu maksudnya. Yang bisa dihambat, dibendung supaya nggak terlalu cepat keropos itu biologis, betul Pak? Ada umur biologis. Bapak itu sudah sepuh, ibu itu sudah sepuh, tapi stamina-nya lebih muda 10 tahun dari umur yang sebenarnya. Boleh nggak begitu? Bisa direkayasa itu? Bisa. Ya ada ilmunya sendiri. Yang ketiga umur psikologis, pandangan, ucapan, pikiran dan sebagainya. Nah semakin dipakai baik biologis maupun psikologis itu semakin tanda petik awet. Tidak cepat keropos. Tapi kalau yang kronologis tadi nggak bisa dibendung, biarin aja. Ya, nanti sampai 80 biarin aja. Ya, sampai 90 nggak apa-apa, silakan aja. Jelek kok ya sudah jelas. Ya. Udah jelas, nggak masalah. Nah, ini manusia juga ya. Maka orang kafir tadi balik ke surat Al-Jathiyah yang 25 tadi. Mereka berkata, "Faqalu ma hiya illa hayatud dunya namutu wa nahya." Jadi dan mereka berkata kehidupan dunia ini tidak lain hanya kehidupan di dunia saja. Kita hidup dan kita mati. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak membinasakan kita kecuali waktu. Satu pandangan dunia ini memang benar. Hari ini kita mendengar ada profesor yang di Profesor Ahmad Fatul wafat, betul ya?
Al-makna al-ijmali lil ayati. Makna dari ayat tadi berkaitan dengan waktu tadi, Pak. Kata orang kafir tidak membinasakan kita kecuali waktu. Penjelasannya begini, sepintas saja. Yukhbiruna Allah Ta'ala anid dahriyah minal kufar wa man wafaqahu min musyrikil arabi ya fi inkari ba'di. Ya. Jadi Allah mengabarkan kepada kita tentang pikirannya orang kafir jahiliyah dan orang musyrik qabla Islam. Mereka mengingkari adanya kebangkitan dan mereka mengatakan bahwa hidup itu hanya faktor waktu saja. Lepas daripada itu sudah tidak ada. Ya. Laisa hunaka hayatul ghairi hayatina al-khatirah. Setelah kehidupan di sini tidak ada kehidupan lagi. Nah, ini sudah bisa dibahas. Kita tidak begitu. Ya. La hayata siwaha yamutu ba'duna wa yuladu al-ba'du al-akhar. Kehidupan itu cuma mati, yang lain mati, yang lain hidup, yang lain mati, yang lain hidup. Kalau diteropong dari situ memang iya. Ya. Tetapi kita tidak boleh punya pikiran yang kotor tadi, ya. Nah, selanjutnya panjenengan diajak untuk membahas siklus waktu. Saya tanya, waktu itu bisa dihitung dengan hari, Pak? Bisa. Dihitung dengan hari bisa? Bisa. Bisa, Pak? Bisa dihitung dengan pekan? Minggu? Bisa, Pak? Bisa. Dihitung dengan bulan? Bisa. Nah, kalau saya pakai Syamsiyah, hari ini bulan apa? Miladiah Januari. Berakhir Desember. Kalau dihitung dengan Qamariyah, ya, misalkan Muharram berakhir di apa tadi? Dzulhijjah. Kalau dihitung di Syura berakhir di Besar. Yang diamali yang mana dari tiga hitungan ini? Januari, karena yang besar ya. Itu dengan disuruh bahas tentang mikir, ya, membaca, mikir, membahas tentang siklus. Ya. Ternyata ada 12 hitungan bulan itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum adanya langit, bumi dan sebagainya, saya rasa di masjid ini pernah dibahas, ya, ada kisah hitungannya. Siklusnya itu hitungan 12 menurut Allah. Manzil-manzilnya apa namanya, Qamariyah bulan ini. Sehingga manusia bisa dengan hitungan 12 itu bisa menentukan kapan dia begini, kapan dia begini, kapan dia ibadah, dan seterusnya. Dan manusia juga hidup di waktu itu tadi 12. Nah, kata Al-Quran surat 9 ayat 36. Surat 9 itu surat apa itu? Ya, atau Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, inna iddata syuhur indallah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Nah, ini dengan apa? Sekarang ini bulan apa ini? Bulan Januari, Pak. Rajab. Setelah Rajab Sya'ban. Apakah Rajab itu termasuk bulan haram? Iya, di samping Rajab bulan apa lagi? Ada 3 yang berlanjutan. Dzulqa'dah dulu. Terus Dzulhijjah. Satunya Muharram. Betul, Pak, ya? Nah, jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satunya sekarang ini Rajab. Saya bertanya ayatnya. Inna iddata syuhur indallah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardha minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan itu menurut Allah ada 12. Buat di bulan mana ya kita 12, Pak. Mulai
sudah disetting oleh Allah. Saya pakai istilah setting, diciptakan itu ada siklus 12 bulan. Minha arba'atul hurum, di antara bulan itu ada 4 bulan apa? Haram. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Dzulqa'dah itu bulannya berapa sih, Pak? Nah, ini saya ambil ngecek 11, 12 plus apa lagi? 1. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tambah bulan yang sekarang ini, Rajab. Rajab bulannya apa? Bulannya berapa? Yang itu, Pak. Kalau Ramadan bulannya berapa? 9. Kalau Ramadan bulannya ke-9, Rajab bulannya ke-7. Jadi 11, 12, 1 dan apa? 7. Ya. Minha arba'atul apa namanya? Minha arba'atul hurum. La dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini para ahli tafsir sudah menafsiri di 4 bulan. Saya tidak membahas detail 4 bulannya. Itu disebut bulan haram. Orang tidak boleh berperang dan bulan dari orang tidak boleh melakukan perbuatan yang berbau maksiat. Logikanya kalau kebaikan itu ditingkatkan, bisa kelipatannya lebih banyak lagi, maka alhamdulillah kemaksiatan juga diapakan? Ditingkatkan. Maka jangan mendolimi dirimu di bulan-bulan itu. Ya. Saya membaca di penjelasan tafsir yang sangat sederhana. Penjelasan ini, inna iddatasyurur alladhi yata'allaqu minha al-am fi hukmillahi wa fiha wa fi ma kataba fil lawhil mahfuz inna syara 12 ayat itu sudah disifat oleh Allah, disetting sebelum adanya dunia dan seisinya menjadi 12. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang sudah disebutkan. Dzalika huwa dinul mustaqim, itu penjelasan dari Allah tentang agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu berbuat zalim, berbuat maksiat. Li ziyadati tahrimiha, ya, ini bisa menambah kesalahannya di bulan yang tadi, lebih-lebih di bulan yang saya sebutkan tadi. Tidak boleh orang menzalimi dirinya sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah di 12 bulan tadi sudah saya sebutkan, manusia itu kan bisa ada, bisa tidak ada, betul ya? Ini bulan pertama, kalau saya ambil Januari, nanti sampai apa? Desember. Mudah-mudahan jenengan dan saya diberi umur panjang sama Allah. Adakah dalam perjalanan ini manusia tidak ada, Pak? Kalau Allah ada. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira dalam masyarakat kita yang dianggap bulan tidak baik ini bulan apa? Nah, jangan ngomong saja ini saya menggali pendapat. Bulan apa? Di sini sudah ditulis. Di masa jahiliyah juga sudah ditulis. Bahkan dalam tradisi masyarakat jahiliyah yang dianggap bulan tidak baik itu adalah Syawal. Bulan apa? Syawal. Tapi Syawal itu oleh Nabi dinyatakan tidak boleh, semua baik. Ya, tidak boleh punya pikiran kotor bahwa bulan Syawal itu bulan tidak baik. Tapi Nabi adalah orang yang bukan sekedar ngomong aja, hanya sekedar ngomong-ngomong, tidak begitu. Nah, langsung Nabi praktek, ya, supaya tidak disebut apa tadi, ngomong-ngomong aja. Praktek gimana? Justru Nabi nikah dengan istrinya di bulan apa? Syawal. Nah, pertanyaan saya tadi, walaupun ini nggak ada hubungannya dengan tauhid, istri yang siapa yang dinikahi Rasulullah di bulan Syawal? Jawabannya Aisyah. Di kitab ini Aisyah cerita siapa yang lebih bahagia dibandingkan saya. Saya dinikahi Rasulullah di bulan Syawal. Ya, makanya bulan Syawal itu banyak ditiru orang. Saya nggak bilang orang
menikahkan anaknya. Betul Pak ya? Orang menikahkan anaknya. Kalau menurut saya bukan bagian dari sunnahnya Nabi, tapi Nabi ingin menghapus stigma pikiran jahiliyah bahwa syawal itu bukan tidak baik. Tapi kemudian Nabi memberi contoh. Maka hati Aisyah dibilang, saya wanita lebih bahagia dibandingkan saya. Saya dinikahi Rasulullah di bulan Syawal yang menurut tradisi jahiliyah tidak baik. Ya, dan saya kumpul sama Rasulullah juga di bulan Syawal walaupun tidak tahun itu. Nah, begitu. Aisyah hadisnya banyak, puluhan ribu dari Aisyah, terutama hal-hal yang bersifat privasinya Nabi. Itu yang ceritakan Aisyah. Nah, itu sering saya ceritakan. Kalau begitu istrinya Nabi boleh cerita rahasia-rahasianya Nabi Pak. Rahasia yang artinya agar banyak dengan syariat maksud saya. Contoh apa? Aisyah cerita caranya Rasulullah mandi besar. Boleh? Boleh. Aisyah cerita Ramadan dilakukan sama Nabi dicium, besoknya cerita. Boleh Pak ya? Boleh. Yang nggak boleh itu istrinya Madinah dan istri saya. Kenapa? Ya kalau istrinya Nabi boleh cerita karena Nabi-nya ini sumber hukum. Sedangkan kita kan bukan sumber hukum. Sumber petaka. Jangan cuma masalah. Ya. Itu loh keindahannya Aisyah dari bulan Syawal. Nah sekarang kalau orang punya pikiran bahwa bulan ini tidak baik, syura. Orang bertauhid itu pikiran-pikiran kotor harus sudah dihilangkan. Ada jamaah saya di Bentuk, saya berkali-kali cerita-ceritakan. Ini Ustaz, saya mau menikahkan anak saya di bulan Syuro. Katanya tetangga-tetangga tidak baik. Tapi karena sudah ngaji dan ngerti, oh itu udah apa-apa, udah. Kalau sudah itu udah sudah semuanya siap, anaknya sudah oke, ya mau itu syariatnya Rasulullah. Sampai sekarang tidak ada masalah. Ya, nah, dalam jahiliyah tadi Syawal di sini ada dianggap syura. Nah pembahasan berikutnya, kalau orang punya pendapat bahwa ini bulan tidak baik, ini sederhana sebenarnya Pak penjelasannya. Kira-kira yang diikuti tidak baik siapa? Tadi kan saya membandingkan siklus waktu itu ada 12, betul ya? Dari 12 bulan tadi manusia itu bisa tidak ada, bisa ada, bisa tidak ada, bisa ada. Kalau Allah ada terus. Nah, sekarang pakai logika akal. Kalau di 12 bulan itu Allah yang ada terus orang punya pikiran begini, ini gak apa bulan ini. Nanti maksud saya. Kalau Allah itu di 12 bulan itu ada terus, lalu orang punya pikiran ini bulan gak apa, gak baik. Yang diikuti tidak baik siapa? Allah. Yang ada di bulan itu, siapa yang ada di bulan itu? Nah, di Masjid Al-Milah saya ditanya ibu-ibu. Ustaz, gimana saya menerangkan kepada orang yang masih punya keyakinan itu? Ya terangkan seperti ini. Seperti ini. Ada ayatnya. Terus saya suruh buka itu. Surah 33 ayat 57. Surah 33 ayat 57 itu sangat menukil bahwa itu adalah pikiran kotor. Orang yang punya pikiran bulan ini tidak baik, yang disakiti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau pakai cara Jawa, ya. Orang itu diginikan sama Allah. Loh, saya ingin orang terus di semua bulan kok, bulan ini rapi. Tapi sama dengan bahwasanya. Nah, di situ. Kalau manusia bisa ada, bisa tidak ada. Maka surah 33 ayat yang ke-57 menyebutkan innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah
diembargo, akses apa saja ke Nabi tidak boleh, dijatuhkan mentalnya, disakiti, dan itu pernah terjadi. Tapi kalau menyakiti Allah gimana caranya? Kok ayatnya bilang sesungguhnya terhadap orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya? Ya, saya lanjutkan dulu, nanti saya sampaikan ada di hadis. Innal ladzina yu'minuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya terhadap orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, yang dibahas menyakiti Allah. Mau diapakan orang itu? La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang itu akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina, dan orang itu akan disiapkan dari azab yang sangat pedih. Nah, sekarang semua tafsir dan semua kitab tauhid yang menulis ayat ini tadi, surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surat yang berapa? 33. Ayat yang ke-57. Semua tafsir dan semua kitab-kitab tauhid yang menukil ayat itu lalu memaknai caranya orang menyakiti Allah itu dengan satu hadis, tafsir hadis. Ya, jadi Al-Quran ditafsiri dengan hadis. Hadisnya dari Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa dawuhnya Allah? Yudhini ibnu Adam. Coba anak Adam. Ini anak Adam, bukan hanya manusia Muslim. Yudhini ibnu Adam. Jadi anak Adam itu menyakiti saya, menyakiti Allah. Caranya bagaimana? Ya subud dahr. Ada kalimat dahr juga, seperti yang di surat Al-Insan tadi. Ad-dahru az-zaman. Ya. Wa ad-dahr. Padahal saya ada di waktu itu. Ya. Jadi dari 12 tadi orang yang berpendapat ini bukan tidak baik. Kata Allah, yudhi ibnu Adam, anak Adam itu menyakiti saya. Ya subud dahr, mencaci maki waktu. Wa ad-dahr. Padahal saya ada di waktu itu. Ukal ibulai dan menahar. Akulah kata Allah yang bolak-balikan siang dan malam jadi siang dan seterusnya. Ini warisan jahiliyah. Tidak boleh orang bisa punya pikiran ini bulan baik, tidak baik dan sebagainya. Tapi kalau orang mau mantu ini, kapan sampai mantu? Nanti aja kira-kira bulan Juli. Oh, enggak sekarang. Ini musim panas, musim hujan. Wadah nanti ya ada yang malah gak nyaman. Boleh gak Pak? Pertimbangan rasional itu tadi. Kenapa nunggu mandi dia dapat arisan? Boleh Pak? Boleh. Kenapa nunggu dia mandi besar? Nanti karena saya lampu itu dibayar setelah itu datang. Boleh. Tapi ketika ada pikiran kotor, nanti khawatir anak saya dapat musibah bencana, ini tidak baik. Ya, itu di tauhid tidak ada. Sebenarnya dengan sudah paham, tapi karena ini kelanjutannya, mau tidak mau ya harus dibahas untuk lebih memantapkan kita. Orang yang hidup di perkotaan diberitahu penjelasan begini semakin enak, ya, semakin gampang. Faktor apa? Pengetahuan, pergaulan, sosial, pendidikan dan sebagainya. Tapi yang masih mugemi itu berat sekali Pak. Diberi penjelasan begitu. Ya. Nah, ada teman saya itu ya sudah dewasa juga pada umum. Dia mau jadi manten itu sama calon mertuanya ditanya, nih sini gimana? Wah ini di nopo. Alhamdulillah. Waktu nih di nopo itu sudah pulau di nopo. Orang lagi lagi sudah kan dia masih ya dihitung cocok nggak ada bojomu itu. Jawabannya gimana? Nah ini betul cocok betul cinta Pak. Bener Pak ya? Ya gak mau, nah ini gak betul banget ya. Kalau saya dihitung aja. Jadi ini yang tidak ada di dalam akidah kita, dalam iman kita. Ya. Kata Syarasiyah di dalam hadis tadi, innal ladzi yashudda wa inda nuzulil masal
Bulan kedua itu bulan apa ya? Setelah Muharram apa? Ini kalian harus dirubah itu semuanya Pak, biar gampang. Safar, berapa ya? Apakah di bulan Safar itu ada hari Rabu? Jawabannya ada. Apakah ada Rabu pertama? Apakah ada Rabu kedua? Apakah ada Rabu ketiga? Apakah ada Rabu keempat? Andai kata dalam satu bulan Safar itu Rabunya cuma 4, berarti Rabu keempat ya itu saya tanya Mas Janda kok malah dijawab begitu ya. Kata orang Ustaz yang tidak ngaji tauhid katanya Rabu apa? Tidak ada juga. Lakan bola walau tiara walau Safar. Tidak ada bulan Safar di hari apa saja, di tanggal berapa saja itu ada musibah ada. Musibah bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Nah, gitu. Jadi innal ladzi yasuddu dahra 'inda nuzulil masaib wal makarih innama yasuddullah ta'ala. Orang yang mencaci maki waktu ketika dianggap waktu itu tadi bisa menimbulkan berbagai macam musibah dan bencana sesuatu yang tidak disukai, sama dengan itu orang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini penjelasan berikutnya 5 menit lagi. Kalau saya urut panjenengan dari pojok sini sampai pojok sana, saya suruh menghafalkan surat yang dipakai oleh Allah bersumpah. Itu surat apa? Yang sering dipakai anak-anak TK itu. Anak-anak sebelum pulang, mari kita baca surat apa? Apa Pak ya? Kalau saya ditanya harus apa? Mari kita urut mulai dari pertama. Wal asri, maknanya apa? Demi waktu. Sumpah apa tidak? Yang dipakai, yang disumpah siapa? Allah. Yang dipakai sumpah waktu. Saya menurut pendapat waktu itu adalah itu tadi 12 tadi dalam surat atau apa tadi? Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Waktu yang mana? Waktu yang Januari sampai Desember, waktu yang Syura sampai besar, waktu yang Muharram sampai Dzulhijjah. Betul Pak ya? Kan di mulai waktu itu ada 12. Itu yang dipakai sumpah oleh Allah. Ayat yang kedua apa? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu bisa apa? Rugi. Saya tanya, di waktu yang mana bisa rugi? Dari 12 tadi. Kan dimulai dari sumpah demi waktu. Terus sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Di waktu yang mana manusia bisa rugi? Atau begini dulu. Bulan yang dianggap penuh barokah, penuh maghfirah, penuh ampunan, banyak apa namanya keistimewaan, bahkan di situ ada apa namanya Lailatul Qadar. Bulan apa? Ramadan. Pertanyaan saya, di bulan Ramadan manusia bisa rugi nggak Pak? Halo? Tadi kata panjangan yang kedua, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam apa? Kerugian. Berarti dalam hitungan waktu 12 di bulan mana saja manusia bisa rugi. Nah, saya ambil salah satunya Ramadan. Bisa rugi nggak? Bisa. Bisa. Pertanyaannya, yang tidak rugi siapa? Yang ketiga, ayat yang ketiga. Kecuali orang yang apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang tidak rugi itu Mas, orang yang mengisi waktunya. Nah, jadi kan tambahin mengisi waktunya. Waktu itu diisi dengan iman dan amal kebajikan, amal soleh, amal yang produktif. Itu yang tidak rugi. Bulan Ramadan penuh maghfirah, penuh ampunan, penuh keberkahan, tidak diisi dengan iman dan amal soleh. Rugi nggak? Rugi. Dibalik
bulan yang dianggap tidak baik, syura, tapi diisi dengan iman dan amal soleh yang produktif, dapat kebaikan? Dapat tak? Berarti apanya itu yang waktunya apa manusianya yang utama itu? Manusianya. Jadi jangan menuding-nuding waktu, jangan menuding-nuding tempat, jangan menuding-nuding ini dan sebagainya. Tapi ikutinlah terhadap diri sendiri, itu bisa rugi dan tidaknya bukan faktor orang masuk di bulan itu yang persepsinya manusia menjadi bulan tidak baik, tetapi yang utama adalah pelaku utamanya adalah manusia. Kalau persepsi itu bulan tidak baik, tapi diisi dengan iman dan amal soleh yang produktif, orang dapat kebaikan, tapi bulan yang penuh dengan maghfirah, penuh dengan keberkahan, bahkan di situ disebutkan ada Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tapi kalau tidak diisi dengan iman dan amal soleh, maka orang tidak dapat apa? Kebaikan. Jadi pelaku utamanya itu di manusianya. Sehingga orang yang sudah melafalkan la ilaha illallah, maka tidak boleh dan tidak diperkenankan punya pendapat dan persepsi bahwa ini tempat, ini bulan, ini waktu tidak baik. Tapi kembali kepada pelakunya sendiri, yaitu apa? Manusia. Dan manusia inilah yang menjadi aktor utama untuk bisa beramal soleh dan benar-benar tidak beramal soleh. Jadi tidak di waktunya itu, tapi di manusianya. Nah inilah yang kaitannya dengan itu. Maka kata Allah tadi, yudini ibnu Adam, anak Adam itu mensakiti saya dengan cara yasubudar, mencaci maki waktunya, dianggap waktu tidak baik. Wah anak dahar adalah saya di waktu itu. Pukul dimulai lawan dahar, akulah yang membolak-balikkan malam menjadi siang dan siang dibolak-balik menjadi apa? Inilah akidah kita, tauhid kita itu sebenarnya manusia itulah yang paling dominan, paling utama. Pelakunya itu untuk bisa membolak-balikkan situasi dan membolak-balikkan waktu itu adalah manusianya. Saya rasa itu buat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ada pertanyaan apa? Biasanya nggak pernah ada pertanyaan. Oke Pak. Kalau menurut saya ya mestinya tidak boleh. Termasuk di dalam bulan itu orang tidak boleh mendolimi diri sendiri, karena dianggap bulan itu apa? Haram. Jadi ketika orang di bulan haram, termasuknya kita sekarang di Rajab, bulan Rajab, produktivitas dari amal soleh ditingkatkan. Tapi juga tidak boleh mendolimi, malah tadlimu anfusakum, janganlah kamu mendolimi dirimu sendiri. Artinya di bulan itu tidak boleh. Ini ada penjelasan. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah mendolimi dirimu di bulan dari liziarati tahrimiha. Wa qawlu dzulmi fiha asyaddu min ghairiha. Ketika orang mendolimi dirinya sendiri, itu lebih dahsyat dibandingkan bulan yang lain. Itu maknanya la'ana dzulmu fi ghairiha jaizun, bukan berarti mendolimi diri sendiri di luar bulan yang empat itu boleh. Apakah kemudian pertanyaannya masih tetap juga tidak diperkenankan adanya peperangan? Insya Allah masih tetap. Nah, tinggal dipakai apa tidak itu tadi. Ya. Ya. Nanti jenengan bisa tanya yang ngajar tafsir, ketika sama dengan pendapat saya bisa dipakai. Ketika yang ngajar tafsir itu tafsirannya tidak begitu, maka ikuti pendapat yang ngajar tafsir itu. Ya, jangan pendapat saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.